Belakangan ini, banyak sekali brand-brand mobil yang masuk ke Indonesia dengan line up dieselnya, yang tentu saja membuat pilihan kita semakin banyak. Namun, dengan kita memilih mobil bermesin diesel, tentu saja kita harus siap dengan resikonya. Salah satunya diesel runway. Saya Fadil, kembali lagi di Cakap Auto, dan kali ini kita akan membahas diesel runway. Diesel runway ini terjadi ketika mesin terus-menerus hidup dan tidak bisa dikontrol atau dimatikan. Dan hal ini sering terjadi bukan hanya di mobil, tapi seperti di lokomotif maupun alat-alat berat yang bermesin diesel. Hal ini juga bisa terjadi. Salah satu ciri khas diesel runway ini adalah mesin yang ibarat digas terus-menerus hingga limiter dan keluar asap putih yang mengepul dari ujung knalpot hingga ada beberapa kasus yang sampai mesinnya kebakar. I got the neighbor over here calling 911 right now. We'll see what happens on this. Pada tahap ini, mesin sudah tidak bisa lagi dimatikan meski kunci sudah di-off atau dicabut, yang tentu saja berpotensi bikin panik, apalagi orang awam maupun emak-emak yang nggak tahu apa-apa nih. Pastinya udah berdoa aja tuh, atau lari menyelamatkan diri. Nah, penyebab utama diesel runway itu adalah kebocoran oli. Dan karena mesin diesel itu bekerja tanpa busi, berbeda dengan halnya mobil bensin, meskipun mobil sudah kita off-kan atau kunci kontaknya kita cabut, oli yang bocor ke ruang bakar ini masih bisa terus membuat mesin bekerja tanpa bisa kita kendalikan. Karena tekanan dan suhu di ruang bakar yang sangat tinggi. Nah, ada beberapa kondisi di mana mesin diesel bisa kemasukan oli yang bocor. Tapi yang paling umum terjadi adalah seal yang bocor, sehingga dari komponen turbocharger atau bahkan oli mesin itu sendiri. Nah, cara mengatasi diesel runway ini pun bermacam-macam. Karena seperti sebelumnya yang aku bilang, mesin diesel ini banyak digunakan di berbagai kendaraan. Ada yang bilang dibiarkan saja hingga solarnya habis. Padahal ya, walaupun solar sudah habis, sebenarnya masih bisa tetap hidup karena ada oli yang terbakar. Tapi sebenarnya, solusi yang paling bagus adalah dengan menutup saluran intake udara. Bisa dengan menyumbat bagian airbox, atau saringan hawa, ataupun turbo. Akan tetapi, kalau mobil kalian ini berturbo, maka ada kemungkinan turbo kalian bisa rusak apabila sumbatnya itu sampai terhisap dan mengenai impeller turbonya. Ada juga solusi lain yang bisa dipastikan bakal merusak mesin, yaitu dengan memasukkan air atau apar lewat turbo atau lewat saringan hawa. Tapi pada akhirnya, cara terbaik tentu saja adalah dengan mengecek kesehatan mesin secara berkala, sehingga kendaraan tetap aman digunakan dan hal-hal seperti ini tidak mudah terjadi. Oke? Sekian saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Cakap Auto ini. Dan saya Fadil, saya akhiri. Terima kasih.